Artinya apa? Ya walaupun itu besar, dari populasi pemilih 200 juta itu kan 40-an juta, ya banyak. Tapi 20% itu jauh dari mayoritas kan begitu. Jadi ada 21% orang yang mengikuti, yang tahu isu tentang dugaan adanya korupsi di Formula E, gitu ya. Korupsi Formula E, jadi balapan gitu ya, mobil Formula E. Nah, dari 21% ini kita gali lebih jauh, apakah yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi? Gitu. Apakah betul ada korupsi di kasus Formula E ini? Nah, mayoritas, nah ini menarik, walaupun itu dasarnya hanya 21, tapi 57% yakin bahwa di sana memang terjadi korupsi. Formula E jadi saksi hancurnya panggung politik Anies. Artikel oleh Syahdi. Bicara soal Formula E memang seakan tidak pernah ada habisnya ya guys. Mirip sinetron yang episodenya sangat panjang, tidak ada yang bisa menebak kapan akan berakhir. Sebenarnya kalau Anies transparan dan tidak berusaha menutupi apapun, publik ini masih bisa menerima, dan penyelenggaraan Formula E pun juga tidak akan menemui hambatan berarti seperti sekarang ini. Tapi style Anies yang ngaku transparan dan tidak transparan membuat situasi semakin runyam. Benar aja, belum apa-apa anak buah Anies Baswedan sudah pada ketakutan. Buru-buru mereka mengklarifikasi apa yang sudah mereka lakukan. Awalnya, Pemprov DKI bilang kalau uang komitmen fee yang harus dibayarkan ke panitia Formula E adalah sebesar 560 miliar rupiah untuk sekali penyelenggaraan balapan. Dan mereka wajib bayar komitmen fee untuk 5 tahun ke depan. Jadi hitungannya 560 miliar rupiah dikalikan 5 tahun sama dengan 2,5 triliun rupiah lebih. Anies Baswedan mohon buka kuping lebar-lebar jika isu ini tak diredam, dampaknya nggak main-main untuk Pilpres 2024. Siap-siap saja. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei terkait isu dugaan Formula E Jakarta dan kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024. Menurut survei yang dilakukan, hanya sekitar 21% warga yang mengikuti serius atau tahu masalah ini. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menekankan bahwa 21% dari 200-an juta pemilih ini masih jauh dari jumlah keseluruhan pemilih. Dari 21% warga yang tahu isu ini, SMRC mengklaim mayoritas warga yakin telah terjadi korupsi pada kasus tersebut. Mayoritas 57% dari yang tahu isu tersebut menyatakan yakin korupsi dalam kasus tersebut telah terjadi. Hanya 31% yang menyatakan tidak yakin dan 11% tidak menjawab. Demikian bunyi keterangan resmi SMRC yang diterima wartaekonomi.go.id Kamis 27 April. Lebih lanjut, Saiful mengungkapkan isu ini juga berpengaruh pada kaitannya dengan Pilpres 2024. Sentimen negatif dari isu ini disebut menguntungkan Ganjar Pranowo. Sebaliknya, pihak yang yakin tidak ada korupsi dalam isu ini menguntungkan bagi Anies Baswedan. Karenanya, menurut Saiful, jika Anies bisa meredam isu ini tidak menjadi lebih besar lagi, maka keuntungan di Pilpres bakal didapatkan. Sebaliknya, jika gagal meredam isu ini, maka jadi tanda bahaya untuk Anies di Pilpres 2024. Dari yang menyatakan yakin ada kasus korupsi dalam kasus Formula E tersebut, 60% diantaranya memilih Ganjar, 27% memilih Prabowo, dan 13% memilih Anies. Sebaliknya, yang tidak yakin ada korupsi dalam kasus Formula E, 35,2%, hanya 24% yang memilih Ganjar, 31% memilih Prabowo, dan 45% memilih Anies. Lanjut keterangan tersebut. Kalau tingkat pengetahuan publik bertambah dari 21%, misalnya menjadi 70%, ini akan menjadi masalah besar buat Anies. Sebaliknya, kalau kasus ini bisa diredam, pengetahuan publik tidak naik menjadi 30 atau 40%. Ini baik untuk Anies, tambah keterangan tersebut.